Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, kata Allah. Bagaimana mensucikan dirinya? Wa zakara isma rabbih. Zakaro itu secara lugah, secara kata itu artinya mengingat. Zikir itu kan mengingat. Zikrullah mengingat Allah. Zakaro isma rabbih berarti mengingat. Gini, kita bicara zikir ya. Zikir itu bukan hanya sekedar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar kemudian kita zikir baca Quran dan lain, bukan. Tetapi zikir itu mengingat Allah itu dengan menghadirkan Allah ke dalam benak. Itu zikir. Ini serius lagi ya. Ini. Ibu ingat wajah nenek ibu, ingat nggak? Ingat lagi senyum gitu, ingat? Bapak misalnya ingat pintu rumah bapak nih, coba diingat. Ada kan? Itu artinya menghadirkan visualnya ke dalam benak, ya, mengingat kan? Nah, lebih jauh lagi saya ingin mengajak begini. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita masuk ke dalam mengingat rasa. Tadi mengingat visual. Ini sekarang mengingat rasa. Oke. Mudah begini, mudahnya. Bapak-bapak sama ibu begini. Tahu jeruk purut kan, jeruk nipis, tahu ya? Oke, kita pakai imajinasi. Jeruk purut, jeruk nipis ini mari kita belah dua. Sudah? Nah, setelah kita belah dua, simpan jeruk purut ini di mulut kita nih. Nah, mari kita pecah sama-sama, saya hitung ya. Ini serius nih, kita coba nih, saya pengen tahu. Sama-sama ya, diimajinasikan. Kita sama-sama press, 1, 2, 3. Dah, oke. Udah dibayangkan? Udah dibayangkan? Oke, saya mau tanya. Ini kita jujur-jujuran ya. Saya mau tanya, ibu-ibu dulu. Siapa yang merasa kecut? Asem, siapa? Ada yang ngerasa nggak? Nggak apa-apa. Nggak ada sama sekali? Yang tiba-tiba, gitu? Nggak apa-apa. Nggak kerasa? Kerasa? Oke, unjuk tangan. Saya pengen tahu siapa yang ngerasa, saya nggak. Nggak apa-apa, unjuk tangan. 1. Ada? Cuma 1? 2? 3? Oke, sekian lah ya. Oke, coba bapak-bapak. Bapak-bapak, tadi ada yang ngerasa kecut langsung asem nggak? Ada? Berapa? 1, 2, 3, 4? Oh, banyak bapak-bapak. Oke. Berarti bapak-bapak lebih bisa membayangkan daripada ibu-ibu, masa sih? Imajinasinya lebih tinggi dia. Banyak. Tapi bukan ngelonjor kan? Gini. Kenapa? Apa sih maksudnya gini? Gini ya. Itu artinya bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi ngerasa kecut, asem langsung, itu artinya khusyuk. Khusyuk dalam membayangkan jeruk purut, khusyuk dalam jeruk purut. Tahu dulu khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena rasanya muncul, ada, dan kemudian berdampak kepada sensasinya kecut, betul nggak? Oke. Di dalam ayat Allah sebutkan orang-orang yang dibacakan, yang mendengarkan ayat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar qalbunya. Bergetar qalbunya. Jadi ketika dia menghadirkan ayat Allah, ya, ketika dia menghadirkan betul-betul dan dia itu merasa Allah hadir dan bergetar qalbunya, itulah tanda kekhusyuan sebetulnya. Itu tanda kekhusyuan. Dan ketika ayat-ayat ini itu diperdengarkan, masuk ke dalam kekhusyuan dia, bertambahlah keimanan di dalam hatinya. Jadi Bu, Pak, bayangkan Bapak sholat nih, nanti sholat zuhur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci mobil taruh di mana nih? Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sih Bapak itu belum bayar utang, benar-benar lupa.
Ar-Rahmanir Rahim. Oh, saya harus jemput nih anak-anak sekolah. Begini. Itu artinya khusyuknya kemana? Dia nggak khusyuk dalam sholatnya. Dia tidak menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Karenanya banyak orang yang sholat yang tidak mendapatkan dampak dari sholatnya. Nah makanya agar supaya dia wajilat qulubuhum, membawa dampak dalam sholatnya, apa yang dia lakukan? Dia harus paham itu. Coba ibu, gini ya. Tadi alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladzi anqadha dhahrak. Itu kan kalau kita pahami artinya, bagaimana Allah melapangkan, ya, kita ingin dilapangkan dari apa? Dari kegundahan, kegelisahan. Yang akhirnya kalau kita lihat, kenapa ada fa'innya ma'al? Oh, di situ. Bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan optimisme kepada kita. Di dalam bersama kesulitan ada kemudahan. Usri yusra. Jadi sesulit apapun Bapak, ketika Bapak baca surat itu, Bapak mempunyai optimisme. Optimismenya apa? Kata Allah, coba cari kemudahannya. Karena antum biasanya, ya, manusia ketika kesulitan, dia fokusnya hanya di kesulitannya, terjebak di situ. Bagaimana cara mendapatkan kemudahan dari kesulitan yang sedang kita hadapi? Nih, saya mau tanya. Kalau kita lagi panik, ibu-ibu lagi panik, ya, panik nih. Apakah kemudian terfikirkan jalan keluar ketika kita lagi panik? Ya. Nah, kekhusyuan yang tadi saya sampaikan tadi, ketika kita bisa menghidupkan ayat-ayat di dalam diri kita. Ibu lagi sulit, lagi apa? Kenapa? Kalau Rasulullah SAW sedikit-sedikit sholat kan gitu. Sedikit-sedikit sholat. Kalau kita sholatnya sedikit kan gitu. Kalau kita sholatnya sedikit, kalau Rasul sedikit sholat. Kenapa? Karena sholat itulah yang tadi saya bacakan, qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih, kemudian fasholla. Jadi beruntung orang-orang yang mensucikan, yang membersihkan dirinya setiap saat dengan cara seperti apa? Mengingat Allah, menghadirkan Allah ke dalam benaknya, dan fasholla. Kemudian dia sholat atau dia memanjatkan doa, mengkonekkan dirinya kepada Allah. Ini kuncinya. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa. Orang yang bersih jiwanya, pikirannya juga fokus. Akhirnya dia akan bisa lebih cerdas dalam mengatasi setiap permasalahan dalam kesehariannya. Otomatis. Makanya kata Allah gini, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iya. Jadi udah kalian mah takwa aja. Artinya takwa itu apa? Ya tadi salah satunya masuk ke dalam kehusuan, kan gitu ya. Memperbanyak kemudian zikir-zikir kepada Allah 24 jam terus diikat menjadi nilai ibadah, kan itu masuk ketakwaan. Kalau kalian masuk dalam ketakwaan seperti itu, masalah sesulit apapun Allah akan kasih jalan keluarnya. Wa yarzuqhu, dan masalah rizki yang kalian selalu khawatirkan, yang kita kemudian galau karenanya dan lain-lain, min haitsu la yahtasib, Allah akan beri dari arah yang tidak diduga-duga. Nah ini menjadi kuncinya tadi. Nah karenanya tadi urusan pembenahan di awal, kemudian dari pembenahan secara lingkungan eksternal, internal semuanya, masuk yang lebih dalam lagi apa? Untuk bebenah atau mensucikan hati tadi. Ya. Kalau yang tadi bebenah itu ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum
Ama qaddamat liqad. Wah, ini ustadz nih. Ketika kita bicara, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, dengan cara apa tadi? Wal tangsur nafsu, dengan cara mempersiapkan diri untuk apa? Untuk godang, untuk hari esok. Jadi sebetulnya kita itu memang harus mempersiapkan diri kita ini bukan hanya untuk hari ini dan besok, tapi esok. Di dalam pemahaman ayat ini adalah sampai ke akhirat kelak. Makanya kalau dalam perencanaan, kalau forecast, Mbak bikin forecast berapa lama nih? 1 tahun, 3 tahun kita forecasting kan gitu biasanya. Kalau udah forecasting nih, waduh detail semua. Itu forecasting ini kita harus bikin forecasting kehidupan sebetulnya Pak. Iya. Nah permasalahannya akhirnya bukan di masalah berapa banyak sih sukses itu, berapa banyak yang harus kita dapatkan, bukan itu. Tapi berapa banyak yang bisa kita berikan manfaatnya kepada orang. Itulah khairun nasi anfa'uhum linnas itu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat. Jadi kalau udah masuk ke situ, ukurannya kan bukan hanya zakat, ya enggak? Tapi ziswaf itu zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya. Apakah semuanya bernilai harta? Enggak. Kita bisa di dalam sedekah bukan hanya harta. Betul enggak? Nah, disinilah kalau kita lihat kemarin politik, bagaimana membenahi negara, bangsa dan lain-lain. Saya bilang jangan jauh-jauh dulu lah. Itu tadi ku anfusakum wa ahlikum naro, ini dulu aja. Benahi yang namanya diri kita, wa ahlihi juga keluarga kita, lingkungan kita. Insya Allah satu rumah dibenahi, ya satu negara kan, kemudian berubah kan begitu.